biasa. Nah, adik-adik, perkenalkan. Nama aku Kak Vena, di samping aku ada Kak Simon. Terus di samping aku lagi ada Kak Sonia. Nah, Kak Sonia, aku mau nanya nih, kok kita ibadah di rumah sih, bukan di gereja? Oh, jadi gini, kenapa kita ibadah di rumah aja? Karena sekarang lagi merebaknya virus corona. Virus corona itu virus yang mengganggu saluran pernapasan kita. Karena itu, adik-adik jangan lupa selalu menggunakan masker saat bepergian. Dan juga jangan lupa untuk rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke? Oke, Kak. Nah, kalau gitu sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita memuji nama Tuhan. Jangan lupa Alkitab sama persembahannya, adik-adik. Oke, Kak. Selamat beribadah. Nah, adik-adik udah pada siap ibadah belum? Ya, walaupun kita ibadahnya di rumah, tetap gak boleh mager-mageran ya. Harus tetap semangat. Oke, adik-adik? Oke, Kak. Nah, untuk mulai ibadah kita mau menyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Semuanya tahu gak? Tahu dong, Kak. Ikutin Kakak ya. Yuk, tepuk tangan. Yuk, semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mulai doa kita. Sebelum itu, mari siapkan hati kita. Jangan lupa tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru untuk dapat melihat matahari, langit-langit, dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, sekarang kami hendak melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kami, Tuhan Yesus juga memberkati kami dan juga memberkati setiap orang yang akan membawa ibadah ini. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kayaknya kita harus tambah satu lagu lagi deh supaya lebih semangat. Gimana? Setuju? Setuju, Kak. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi sekalipun tidak dalam ruangan yang sama, tapi kakak percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini kami mau kembali mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan sendiri yang boleh mengubahkan setiap hati kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini aku tidak sendiri, aku punya seorang teman. Siapa dia? Tunggu ya. Selamat pagi. Tapi aku malu. Mukaku tidak bagus. Rusak. Waktu dulu aku masih muda, aku punya bayi. Tiba-tiba rumahku kebakaran. Aku harus cepat-cepat menolong anakku. Karena itu mukaku jadi luka. Tapi yang lebih menyedihkan bukan karena mukaku yang jelek, tapi karena anakku. Dia tidak mau mengakui aku. Dia malu. Dia selalu katakan bahwa aku tidak boleh ada di dekat dia. Ini anakku. Ibu itu gak usah ikut-ikut aku. Kalau aku pergi main, ya udah ikut di rumah aja. Aku itu malu punya ibu jelek. Aku sedih. Suatu hari, saat anakku sedang bermain, tidak sengaja dia jatuh dan dia berteriak, "Tolong! Tolong!" Aku pun lari untuk menolong dia. Saat aku menolong dia, kainku pun terlepas dan semua temannya melihat mukaku yang jelek lalu berteriak, "Monster! Monster! Kamu ternyata anak monster!" Dia pun bangun dan semakin marah. "Ibu, aku sudah katakan berkali-kali bahwa jangan pernah temui aku saat bermain. Aku malu punya ibu jelek." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ada kisah yang serupa dengan kisah yang baru saja kita lihat tadi. Ada seorang yang malu mengaku kalau dirinya adalah anak Tuhan, muridnya Tuhan Yesus. Tapi bukan karena Tuhan Yesus jelek, tetapi karena dia takut. Kalian tahu siapa? Saat Tuhan Yesus dihukum, dicambuk, dan diadili untuk akhirnya mati di kayu salib, semua orang bertanya, "Hei kamu, aku ingat betul kamu adalah murid Tuhan." Dan dia katakan, "Aku tidak mengenalnya." Bayangkan hati Tuhan Yesus saat itu. Tapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu peristiwa Paskah itu terjadi, dia merasa menyesal dan bersedih. Ini dia orangnya. Sudah tahu siapa namanya? Ya, dia adalah Petrus. Aku sedih, aku menyesal. Kenapa aku tidak mau mengakui Tuhanku? Bukankah Tuhanku sudah terlalu baik sama aku? Adik-adik ingat cerita minggu lalu? Saat kubur Yesus terbuka, para wanita-wanita yang menyaksikan
Yesus terbuka menyampaikan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang semua, kepada semua murid-murid Yesus. Tidak terkecuali kepada Petrus. Aku itu sudah gak layak lagi jadi murid Tuhan. Apa Tuhan masih mau mengakui aku? Karena aku sudah menyangkal dia di depan semua orang. Tapi firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus melalui kesaksian Markus pasal yang ke-16 berkata seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Lalu dilanjutkan di akhir ayatnya, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan itu tentang keselamatan yang kekal. Bayangkan betapa senangnya hati si Petrus pada saat itu. Aku senang. Ternyata Tuhan tidak pernah membenci aku. Tuhan tetap memperhatikanku, bahkan Tuhan tetap menganggap aku sebagai muridnya. Sampai Tuhan sendiri datang menemui aku. Nah, adik-adik, setelah kisah ini, Petrus dan semua murid-muridnya bersaksi, menceritakan tentang semua kebaikan dan kedahsyatan Tuhan yang sudah dilakukannya untuk kita semua. Seberapa kali coba kita pikir, sering kita gak mau nurut sama papa mama. Sering kita misalnya nih, kalau waktu masih sekolah minggu dulu nih, masih datang ke gereja sekolah minggunya, jam 6:30 pagi dibangunin sama mamanya. Ayo kamu bangun sekolah minggu dulu. Oh, aku masih ngantuk mah. Sering seperti itu? Ingat, seberapapun kita dulu pernah membuat Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kasihnya dibuktikan dengan kematiannya kemarin yang kita rayakan pada saat Jumat Agung, kematian di kayu salib. Bahkan Petrus sekalipun yang sudah menyangkal Tuhan Yesus di depan semua orang, Tuhan tetap memperhitungkan dia sebagai murid-muridnya. Begitu juga dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Jadi mari kita mau bersaksi buat Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Gimana caranya bersaksi? Apakah kita harus berkhotbah? Enggak. Caranya gampang sekali. Bahkan adik-adik yang masih sangat kecil pun bisa. 1. Jadi anak baik. Jadi anak yang selalu nurut sama orang tua. Jadi anak yang berbaik hati kepada semua orang, yang suka menolong, yang suka berbagi. Karena dari situ Tuhan akan memakai kita untuk jadi saksinya, supaya orang-orang di luar sana bisa lihat, wah ini nih anak sekolah minggu nih, anaknya Tuhan Yesus nih, pantesan jempolan, bagus-bagus semua, baik-baik semua. Sehingga Tuhan disenangkan lewat semua sikap hidup kita. Mari kita belajar jadi anak yang menyaksikan kebaikan Tuhan lewat setiap sikap hidup kita. Ada satu lagu yang kita mau belajar sama-sama. Lagunya berkata begini. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Besarlah kasihnya sahabat dan Tuhanku. Kita mau belajar sama-sama. Aku gak mau sendiri karena aku malu. Aku mau panggil Kak Simon. Kak Simonnya sudah di sini sama-sama kita. Wow, ajaib bukan? Enggak. Ini bukan sulap ataupun bukannya juga bisa-bisa nyihir gitu, tapi ini kerjaan keren dari kakak-kakak sekolah minggu kalian. Kita mau belajar lagunya. Lagu ini biar boleh jadi komitmen kita sama-sama, jadi janjinya kita sama Tuhan, bahwa sampai kita besar nanti, bahkan sampai waktunya kita pulang menghadap Tuhan di surga, kita boleh tetap setia mencintai Tuhan Yesus. Yesus
Tuhan sedih karena kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Seringkali kami bahkan membuat hati orang tua kami terluka karena kami tidak bisa menurut, karena kami ikut maunya kami sendiri. Tapi kami belajar Tuhan, sekalipun Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus di depan semua orang, Engkau tetap mengasihi dia. Begitu juga kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kami. Dan kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kalau kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, bahkan sampai kami besar nanti, sampai waktunya kami kembali kepada Bapa di sorga, biarlah iman kami boleh terus kami pegang hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi melalui setiap tingkah laku kami dan juga tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan sudah dengarkan firman Tuhan. Nah dari firman Tuhan yang disampaikan Mbak Rena, ada yang tahu nggak apa pesannya? Nah kakak kasih tahu ya. Jadi dari firman Tuhan tersebut mau bilang kalau Tuhan Yesus itu sayang kepada murid-muridnya. Petrus pun ya sayang dan kita semua pun ya sayang. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa untuk bersaksi terus, untuk menyampaikan terus tentang kebaikan Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Siap untuk bersaksi? Siap kakak. Oke, mantap. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau bawa persembahan kita nih. Sambil kita bawa persembahan kita mau menyanyi lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi yang bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan sama doa syafaat. Nah adik-adik cara berdoa gimana? Tangannya dilipat, terus matanya ditutup. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memasukkan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati, kiranya boleh dipergunakan dengan baik dalam penyebaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berkati dalam masa bermain mereka, berkati mereka di sekolah, dan berdoa juga buat orang tua mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menyertai pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat wabah virus corona yang sekarang sedang gencar-gencarnya. Tuhan Yesus tetap sertai, jaga dan lindungi kami Tuhan, berikan kami kekuatan serta kesehatan. Tuhan Yesus, bila sebentar kami ibadah kami mau selesai, Tuhan Yesus tetap sertai kami dan lindungi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami menutup ibadah kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah menyelesaikan ibadah di rumah aja sekarang. Jangan lupa untuk tetap menanti sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.